Report monopok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu wastanna bi sunnatihi wa salaka nahjahu ila yaumil qiyamah. Ikhwa a'azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang penuh mubarakah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyahumur rahmah wa hafatsumul malaika wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum mereka duduk di masjid dari masjid Allah, membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sakinah, ketenangan, wa ghasyahumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kepadanya rahmat, wa hafatsumul malaika, dan dijaga oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut-nyebut kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Maka dengan seorang duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan juga dengan Al-Qur'an satu kaum. Ini menunjukkan bahwasanya pengangkatan derajat seorang hamba dengan dia mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Dan seorang tatkala ingin mendapatkan ketinggian derajat, tentunya dia akan mendapatkannya dengan dia duduk di majelis ilmu.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat beliau ini adalah orang yang terkiz, memfokuskan diri di dalam duduk di majelis ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Karena beliau dalam waktu yang singkat 2 sampai 3 tahun, ya. Jangan dalam waktu yang singkat, karena beliau memfokuskan diri untuk duduk di majelis ilmu yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga wajarlah beliau adalah seorang yang memahami hadis Nabi Muhammad SAW, sampai juga Nabi Muhammad SAW bersabda, aktsaru yaqulun aktsaru Abu Hurairah, kebanyakan dari manusia, aktsarun nas yaqulun aktsaru Abu Hurairah, bahwasanya kebanyakan manusia menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah berkata, dalam artian Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah tidak termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Namun dengan dekatnya beliau dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau memfokuskan dirinya untuk duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, sehingga wajarlah beliau adalah salah seorang yang banyak menghafalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengangkat derajat seorang hamba, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Matsalul alim wal abid kamatsalil qamari ala sairil kawakib." Permisalan orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah, namun dia ahli ibadah itu tidak memiliki ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi memberikan analogi bagaikan kamatsalil qamari ala sairil kawakib. Permisalannya seperti bulan purnama. Dalam bahasa Arab, bulan itu berbagai macam nama. Ada namanya hilal. Kalau hilal itu bulan sabit. Nabi menyebutkan dengan qamar, bulan purnama, terang. Kamatsalil qamari ala sairil kawakib. Analogi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW seperti bulan dan bintang yang ada di langit. Berapa banyak pun bintang yang ada di langit tidak bisa mengalahkan cahaya dari bulan purnama. Begitu juga, jadi Nabi Muhammad SAW memberikan analogi orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah namun dia tidak memiliki ilmu, bagaikan bulan purnama dan bintang yang ada di langit. Jadi sekalipun orang itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu, maka hal ini tidak bisa menandingi orang yang berilmu, kemudian dia berilmu tersebut, dia mengamalkan ilmu yang dia telah dapatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba, dan hendaklah kita senantiasa duduk-duduk di majelis ilmu, karena dengan majelis ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kita kemuliaan. Yang juga kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di mana dia menempuh jalan tersebut untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita memiliki ilmu. Dan juga sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Utsman bin Affan tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW.
Nabi mengatakan apa? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain la yuhaddits fihi ma nafsa, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tentunya kita akan mengetahui bagaimana tata cara Nabi Muhammad SAW berwudu. Kita akan mengetahuinya dengan kita duduk di majelis ilmu. Kita akan mengetahuinya dengan kita sering duduk di majelis ta'lim. Kata Nabi Muhammad SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang dia berwudu seperti wuduku ini, ya, wuduku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya, tentunya berwudu sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita akan mengetahui sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan kita duduk di majelis ilmu. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsa, tidak ada keraguan dalam dirinya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu. Lihat, orang hanya berwudu kemudian dia salat 2 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentunya kita sebagai seorang muslim mencari keutamaan tersebut karena kita ini hidupnya singkat. Kata Nabi Muhammad, seorang tatkala dia mempelajari fikih, ya, dia tentunya dia akan memahami ilmu agama. Jadi fikih dalam bahasa Arab artinya pemahaman. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Ini menunjukkan, jadi mafhum mukhalafah dari hadis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepadanya, dia tidak akan paham tentang masalah agama. Tentunya kita hidup di dunia hanyalah singkat. Kita harus mencari kebaikan dari Allah. Dengan kita tentunya tanda mendapatkan kebaikan adalah kita memahami ilmu agama. Tanda kita mendapatkan kebaikan adalah dengan kita memahami ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kefakihan. Jadi fikih dimaksudkan di sini adalah fikih yang berkaitan dengan masalah pemahaman. Jadi seorang memahami fikih, tentunya dia secara umum dia memahami Islam. Kalau orang belajar fikih, makanya orang yang faqih itu namanya, orang yang faqih itu orang yang paham tentang masalah Islam. Hanya dinamakan dengan faqih, orang yang faqih. Karena apa? Karena dia paham tentang masalah Islam. Sehingga orang dikatakan dengan faqih, al-faqih, ya, dinamakan dengan al-faqih. Al-faqih itu artinya orang yang paham tentang masalah Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah istilah, dalam masalah istilah fikih itu artinya memahami Islam, ya, atau memahami ahkamus syariah, ya, memahami ahkam syariat. Dia memahami hukum-hukum syariat. Di dalamnya dia akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah. Sunnah ada namanya macam-macam dalam istilah ilmu fikih. Ada sunnah, ada mustahab, ada mandub. Semuanya itu namanya adalah nama-nama sunnah, ya, dengan nama-nama yang berbeda namanya, tapi asalnya adalah satu, sunnah, ya, asalnya adalah satu. Jadi ada dinamakan dengan sunnah, ada yang dinamakan dengan mandub, ada yang dinamakan dengan mustahab. Ini semuanya namanya sunnah, namanya adalah sunnah. Jadi kalau dalam kitab itu disebutkan mandub, disebutkan dengan mustahab, disebutkan juga sunnah, kembali ke asalnya namanya adalah sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat apa kita memahami fikih? Kita memahami fikih itu lewat mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab itu berasal dari kata zahaba. Zahaba artinya pergi, ya. Kenapa dinamakan dengan mazhab? Mazhab itu adalah ismul makan. Jadi mazhab itu berasal dari kata itu ismul makan kalau dalam bahasa Arab, tempat untuk pergi, tempat untuk berpijak, tempat untuk memahami Islam, sehingga dinamakan dengan mazhab, ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW tidak ada mazhab seperti di zaman sekarang. Kenapa adanya mazhab tersebut? Untuk mempermudah orang memahami Islam, mempermudah orang untuk memahami syariat Islam, sehingga ada mazhab dalam Islam. Ada namanya mazhab Abu Hanifah, ada mazhab namanya mazhab Maliki, ada mazhab namanya mazhab Hambali, ada namanya mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Jadi mazhab itu adalah mazhab tempat
tempat untuk kita memudahkan dalam memahami syariat Islam. Sehingga tatkala seorang memahami syariat Islam, ketika dia lewat mazhab, imam mazhab tersebutlah yang akan mengarahkan pemahaman kita ke cara memahami syariat Islam itu dengan sebenarnya. Dan kalau kita melihat pemahaman-pemahaman dari mazhab, seluruh mazhab mereka berdalilnya kembali kepada satu muara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua ulama sepakat, mereka mengatakan idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih hadis, maka itu adalah madhabku. Bahkan juga semua ulama sepakat, mereka mengatakan apa? La tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya imam mazhab semua sepakat bahwasanya jangan taklid kepadaku, ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataannya, beliau mengatakan idza ikhtalafa qawli wal Qur'an wal hadits fadribil qawlil haid. Apabila perkataanku berseberangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka lemparkanlah perkataanku itu di tembok dan ambillah Al-Qur'an dan hadis. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita tentang kita harus mengambil syariat Islam benar-benar dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi imam seluruh madhab itu hanya memberikan wasilah kepada kita, perantara untuk memahami syariat Islam, bagaimana cara beristidlal, cara mengambil dalil, menempatkan dalil pada tempatnya. Oleh sebab itu, kenapa orang keliru dalam memahami syariat Islam? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karena dua hal. Yang pertama adalah dia tidak menggunakan dalil yang sahih, dan yang kedua adalah tidak menempatkan dalil pada tempatnya. Seringkali dalil yang dipergunakan adalah dalilnya benar, namun penempatan dalilnya tidak benar. Kenapa? Karena sisi pendalilannya tidak tepat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ketika mereka mendemo atau melakukan hal yang tidak baik kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka menggunakan ayat Al-Qur'anul Karim, mereka menggunakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini jelas hal yang menyelisihi syariat Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mendatangi kepada orang-orang Khawarij. Beliau mengatakan bahwasanya kami datang di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan dengan zalim, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun, yang dimaksudkan di situ zalim, fa ulaika humul kafirun, maka ini adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu kufrun, yaitu kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran yang nyata, di bawah kekafiran yang nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala kita akan membahas tentang Matan Az-Zubat. Kalau kita melihat kitab Matan Az-Zubat, ini Matan Az-Zubat dari karya atau madhab Syafi'i. Kenapa kita harus mengambil madhab Syafi'i? Ya, karena madhab Syafi'i adalah madhab yang dianut oleh orang-orang Indonesia secara umum, terkhusus orang-orang Gorontalo. Maka kita harus mengambil madhab dari madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i karena kita di Gorontalo menganut madhab Syafi'i. Dan yang kedua juga, madhab Syafi'i ini, ya, kalau kita melihat sejarah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pada umur 9 tahun, ya, pada umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an, ya. Kalau di zaman kita mungkin umur 9 tahun seperti main poker, main nok-nok, ya. Tapi kalau misalnya umur 9 tahun, ya, di zaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala, umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Umur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta Imam Malik, dan pada umur 15 tahun beliau sudah jadi mufti, menjadi imam dan menjadi mufti pada saat itu. Ya, ini umur-umur yang mungkin di zaman kita adalah umur-umur yang tidak bermanfaat, mempergunakan umurnya tidak bermanfaat, sehingga janganlah heran Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau adalah orang yang sangat berilmu, bahkan beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala humus syafa'ah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, saya mencintai orang soleh, namun saya tidak termasuk mereka. Lihat, ini ketawadhuannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala humus syafa'ah. Saya berharap saya mendapatkan syafaat dari mereka. Lihat, Imam Syafi'i sudah umur 9 tahun hafal Quran, sudah umur 10 tahun beliau sudah hafal Muwatta Imam Malik. Bersamaan dengan itu beliau sudah
berilmu, dan berilmu beliau tunjukkan juga dengan ketawaduan beliau seorang berilmu. Beliau sampai-sampai mengatakan demikian, saya mencintai orang soleh namun saya tidak termasuk mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah madhab dari madhab Syafi'i. Di antara madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, supaya kita lebih mengetahui secara matang apa itu madhab Syafi'i, dan kita akan mengenalnya juga madhab Syafi'i secara mendetail. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kitab dari madhab Syafi'i ini secara mendetail, yaitu kitab Matan Az-Zubat. Dan kitab ini insyaallah akan dibagikan, dan setelah itu juga dibahas pada pertemuan berikutnya dan sampai seterusnya, dan dikembalikan kepada panitia supaya besok-besok bisa dipakai pergunakan lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan pada malam hari ini, dan insyaallah karena sudah masuk waktu azan, maka saya cukupkan. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis, dan insyaallah kita rutinkan malam apa hari ini? Malam Senin ya. Kita rutinkan tiap malam Senin di masjid ini dengan kitab Matan Az-Zubat insyaallah, dan kami akan membahasnya dengan beberapa syarah, dan insyaallah kitab ini kitab yang sangat baik karena di dalamnya bukan hanya membahas tentang masalah fikih, tapi juga di dalamnya membahas tentang masalah akidah dan juga tazkiyatun nafs. Ya, satu-satunya kitab yang saya dapatkan di dalamnya bukan hanya membahas fikih saja, di dalamnya diawali dengan akidah, kemudian diakhiri dengan tazkiyatun mualati disebutkan, ya. Sehingga ketika kita beribadah kemudian kita datang ke dukun hanya saja meminta sesuatu kepada dukun, ya, atau misalnya mahilatu mantangita dan lain sebagainya, maka ini hal yang terlarang dalam Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ataka kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadhiba ala syari'ati bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, hanya mendatangi, ya, belum bertanya, belum meilalo, belum susu karja, ya, cuman baru mendatangi dukun. Kata Nabi Muhammad SAW, man atakahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, cuman mendatangi saja, kata Nabi, ya, kemudian fasaddaqahu, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal tersebut, hanya membenarkan, ya, apa yang dikatakan, belum suruh kerja, ya, belum meilalo, ya, belum meilanggu, ya, baru suruh kerja, baru bertanya saja, kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, faqad kadziba ala syari'ati bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan, sungguh dia telah mendustakan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dalil-dalil ini mengambil kesimpulan kepada kita bahwasanya ketika seorang mendatangi dukun ataupun akidahnya buruk, maka akan menyebabkan salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau, wahai Muhammad, lihat, Nabi Muhammad tidak pernah berbuat syirik, tapi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, apabila engkau wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluka. Lihat, dalam bahasa Arab dimulai dengan la, lam taukid, nun lagi nun taukid. Jadi benar-benar akan terhapus seluruh amalan kita. Jadi ada dua, penekanannya ada dua. La yahbatonna, kemudian nunnya nun taukid lagi. Jadi dua penekanannya. Jadi benar-benar terhapus seluruh amalan kita kalau kita berbuat syirik. Rugi. Kemudian ketika seorang sudah umroh, sudah haji, kemudian dia pulang ke Indonesia masih percaya kepada watawatango dan lain sebagainya, burung-burung yang memberikan kabar orang hamil, orang meninggal dunia, dan hal tersebut kalau dia sudah naik haji, sudah umroh, rugi seluruh amalannya, terhapus seluruh amalannya. Karena apa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini harus kita berhati-hati, jangan kita melakukan sesuatu ibadah kemudian kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang dimaksudkan di sini bukan syirik langsung menyembah kepada selain Allah.
namun yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah itu ada tandingan. Jadi di samping beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada selain Allah, kita masih percaya kepada lain. Kita beribadah kepada Allah, rajin sholat, tapi bersamaan dengan itu kita masih datang ke dukun, kita masih percaya kepada cicak, masih percaya kepada hal-hal yang mistik, dan hal itu yang akan merusak akidah kita. Maka kalau kita percaya dengan hal yang demikian, maka hal ini akan merusak akidah kita, yang harus kita tinggalkan bersama-sama. Kita harus tinggalkan bersama-sama, karena hal ini adalah hal yang merusak ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.